Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan simbol ikonik Kota Solo. Keraton Kasunanan Surakarta merupakan warisan budaya Jawa berupa fisik bangunan keraton, benda artefak, dan seni budaya. Beberapa kompleks bangunan yang terdapat di dalam Keraton Kasunanan Surakarta diantaranya 1. Kompleks Alun-Alun Utara merupakan halaman depan yang terletak di depan Keraton Kasunanan Surakarta. Kompleks ini meliputi Gapura Gladak, Pangurakan, alun-alun, dan Masjid Agung Surakarta. Pada zaman dahulu, di sekitar area Gladak digunakan sebagai tempat menyimpan binatang hasil buruan sebelum disembelih. Adapun di tengah-tengah alun-alun terdapat 2 pohon beringin besar yang diberi nama Dewa Daru dan Jaya Daru. 2. Kompleks Sasana Sumewa merupakan bangunan utama terdepan di Keraton Surakarta. Tempat ini pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat untuk menghadap para punggawa dalam upacara resmi keraton. 3. Kompleks Siti Hinggil Utara merupakan kompleks bangunan yang didirikan di atas bidang tanah yang sengaja dibangun agak lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. 4. Kompleks Kamandungan Utara. Sebelum memasuki Kamandungan Utara, terlebih dahulu melewati Kori Brajanala atau Kori Gapit. 5. Kompleks Rimanganti merupakan kompleks setelah Kamandungan Utara. Kompleks Rimanganti terdapat 2 arca dan cermin besar yang di atasnya terdapat hiasan senjata dengan bendera berlambang Kasunanan Surakarta. 6. Kompleks Kedaton merupakan kompleks inti dari sebuah Keraton Kasunanan Surakarta. 7. Kompleks Kamagangan atau Magangan merupakan kompleks yang berisi kantor-kantor urusan istana dan terdapat bangunan-bangunan untuk menempatkan perlengkapan prajurit. 8. Kompleks Kamandungan Selatan dan Sri Manganti Selatan merupakan halaman yang digunakan pada saat upacara pemakaman Sri Sunan maupun Permaisuri. 9. Siti Hinggil Selatan dan Alun-Alun Selatan merupakan tempat untuk memelihara pusaka keraton yang berupa kerbau albino keturunan Kiai Slamet. Mengenai berdirinya Keraton Kasunanan Surakarta merupakan dampak dari konflik berkepanjangan yang terjadi di Kesultanan Mataram Islam. Pemerintahan awal Kesultanan Mataram Islam berada di wilayah Mentau yang kemudian pindah ke wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa kepemimpinan Amangkurat I tahun 1645 sampai dengan 1677 atau lebih tepatnya pada tahun 1647, pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam dipindahkan ke Pleret yang sekarang dikenal dengan nama Bantul. Pada tahun 1679, Amangkurat II mendirikan keraton baru di wilayah Alas Wonokerto. Keraton tersebut diberi nama Kasunanan Kartasura Hadiningrat. Pada tahun 1743, Keraton Kartasura diluluh lantahkan oleh orang-orang etnis Cina di bawah kepemimpinan Sunan Kuning dan Raden Mas Said. Pada tahun 1744, Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan Keraton Kartasura ke wilayah Sala. Pada tahun 1745, keraton baru resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan Sunan Pakubuwono II dengan nama Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada saat pemerintahan dipegang oleh Sunan Pakubuwono II, Keraton Surakarta semakin memiliki hubungan erat dengan VOC. Hingga pada akhirnya, hubungan antara Sunan Pakubuwono II dan Company menjadi suatu konflik besar dan berkepanjangan. Pangeran Mangkubumi merasa tidak senang dengan adanya campur tangan VOC, memilih untuk mengangkat senjata untuk melawan VOC. Selain itu, alasan Pangeran Mangkubumi memilih mengangkat senjata karena lepasnya wilayah pesisir utara Jawa ke tangan VOC. Sedangkan wilayah tersebut merupakan penopang utama perekonomian Keraton Surakarta. Sedangkan menurut
buku Babat Giyanti, Palihan Nagari dan Perjanjian Salatiga, Pangeran Mangkubumi merasa kecewa dengan kebijakan Sunan Pakubuwono II yang mengurangi tanah seluas 3.000 cacah. Akibat pengurangan itu, Pangeran Mangkubumi memilih keluar dari keraton dan memusuhi Sunan Pakubuwono II dan VOC. Kondisi tidak stabil tersebut menjadikan Keraton Surakarta lemah. Dengan terjadinya pemberontakan dan peperangan, VOC merasa kerepotan dan mendapat kerugian besar di bidang perdagangan. Kompeni pun segera mengambil tindakan dan melakukan perdamaian dengan Pangeran Mangkubumi. Dengan begitu, perdamaian tersebut membagi wilayah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Perdamaian antara Sunan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, serta Kompeni disebut dengan Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi di Dusun Kerten, Kelurahan Jatiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Kalau boleh tahu nama jenengan siapa? Pak Ngadimin. Ngadimin. Aslinya sini. Asli mriki. Asli. Lahir di sini. Lahir di sini. Nah, ini pertanyaannya yang pertama ya Pak ya. Boleh diceritakan mengenai awal mula Perjanjian Giyanti ini Pak? Awalnya gini. Dulu kan Mangkubumi kan dipicu dari Patih Pringgoloyo, dihasut masalah pembagian tanah supaya dikurangi dari Keraton Solo. Akhirnya dia keluar, daripada dikurangi lebih baik diminta semua boleh, wong dia itu orangnya baik. Dan dia keluar dari Solo, Keraton Solo, dikasih sangu itu 1000 F apa itu, F itu apa saya nggak tahu, 1000 F golden apa itu. Itu keluar kan diasuh sama Pringgoloyo itu, akhirnya keluar dari Solo. Di situ di Karangnongko Mengkonan itu bangun kekuatan pemuda-pemuda di Karangnongko untuk melawan Belanda. BP kan merasa dikhianati oleh Belanda. Di Solo, di Karangnongko, setelah banyak pendukungnya, terus gerilya sampai lamanya 9 tahun, diakhiri di Perjanjian Giyanti. Cuman bekal 1000 prajurit. 1000 F itu 1000 apa itu? Zaman dulu tuh mata uang 1000 F. Itu sampai diakhiri Perjanjian Giyanti di sini selama 9 tahun. Mula niko kotak niko 9 meter persegi. 9 meter persegi itu memang perjuangannya Mangkubumi 9 tahun lamanya. Sebagai simbol kotak itu. Itu untuk mengumpulkan prajurit untuk pemberontakan itu berapa bulan apa gimana? Yo agak lama, selama itu gembleng sama Mangkubumi itu dilatih perang untuk melawan Belanda di Karangnongko itu. Setelah jadi kan baru berangkat atau perang, dan dia kemudian dibantu sama Raden Mas Said. Itu untuk latihan khususnya di Karangnongko. Berarti prajuritnya itu tidak dari satu daerah saja. Ya misalnya dari Sragen apa gimana? Ya kemungkinan juga, saya juga kurang tahu orang dari mana. Mungkin jangan dulu kan dia menyeluruh, dia orang baik, Tersor Mangkubumi itu Sultan. Ya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya itu berapa lama Mangkubumi untuk berjuang ini peristiwa Giyanti ini? 9 tahun. 9 tahun ini ya Pak? 9 tahun. Jadi dari Karangnongko berjuang itu untuk melawan Belanda itu
diakhiri perjanjian Giyanti selama 9 tahun. Terus sebelumnya ini di dalam situs terdapat beberapa batu ya Pak ya. Tuh. Nah, terus apakah batu-batu tersebut memiliki cerita apa gimana? Batu itu gini ceritanya, itu memang untuk menandatangani perjanjian dia di situ itu tempat batu itu menandatangani itu. Ya dulu kan selain batu kan ada pohon besar, pohon ipik besar sekali itu. Jadi batu itu di bawah pohon ipik. Pohon ipik tinggi sekali. Itu batunya itu dapat batunya itu dari mana Pak? Ya nggak tahu saya. Batunya itu asalnya dari mana saya nggak tahu, mungkin situ. Sekitaran situ aja. Situ dulu kan waktu kecil saya itu batu banyak di situ. Sebelah utaranya batu-batu banyak itu. Diambil orang cari batu. Dia tinggal itu 2 itu yang disakralkan orang sini dari dulu. Jadi saya kecil sampai sekarang itu disakralkan di situ. Nah itu diyakini bahwa itu untuk perjanjian Giyanti. Terus hasil dari perjanjian Giyantinya ini terutama mengenai wilayah kekuasaan itu apa aja Pak? Perjanjian Giyanti ini hasilnya kan untuk pembagian wilayah. Pembagian wilayah itu perjanjian wilayah damai. Perjanjian Giyanti perjanjian damai. Itu pembagian wilayahnya itu sama. Untuk Jogja 5.100 karya, untuk Solo 5.100 karya. Untuk daerah Sunan, Jogorogo, Ponorogo, separuh Pacitan, Kediri, Blitar, Srenget, Wirosobo, sakniki Mojo Agung, Bluro, Limbanyumas. Untuk Sultan, daerah-daerahipun Mediun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan. Jadi separuh Pacitan itu jadi 2, separuh untuk Solo, separuh untuk Jogja. Kertosono, Karangbret, Ngrowo sakniki Tulungagung. Ya. Terus Japan nih sakniki Mojokerto, ya. Terus Jipang sakniki Bojonegoro. Ngawen, Selo, Kuwu, Wirosari, Grobogan. Langkung pasien dan peta 1700 swidak niku termuat di Bubuna Pringgo Tigyo. Berapa lama sudah menjadi pengurus di sini perjanjian? Nah gini, ceritanya kan gini, panjang tuh. Tahun 84 85 itu saya riset, 84 85 saya bukan. Terus mulai 85 saya rintis di situ. Terus tahun tanggal 9 tahun 1999 itu dibangun niko sampai sekarang. Itu dan tidak ada yang orang sing gaji sampai sekarang. Ini malah tombok terus nombok ini aneh apa-apa. Jadi mulai tahun 2000 sudah ada tuh, saya adakan napak tilas mulai tahun 2000. Tapi sekarang sudah 3 tahun sampai sekarang ini ada dibantu dari pemerintah daerah itu 10 juta. 10 juta setiap bulan apa setiap bulan? Untuk napak tilas. Napak tilas gunungan itu, jadi masih kurang nih biayanya kampung. Itu baru 3 tahun. Dari sebelumnya itu ya biaya sendiri. Biaya sendiri pribadi. Ya sebagian donatur, sebagian kalau ada yang kampung donatur gitu. Ya. Terus suka dukanya Bapak selama menjadi pengurus di sini apa? Ya anakku tuh seneng. Anak wong ngomong ora apa ya digawe seneng, ngomong apa ya digawe seneng gitu. Kan wong sakniki kan angel
ketoke padha duan ambune wangi nek cedhak ambune ora wangi ngoten nika gitu. Dadine wis pois lele tahun 90-an 90-95 niku kan jeneng ngoten nika keyakinan ngoten nika rada niki pun rada penak niki. Rada penak siki wis antarane agama dan budaya saya gadian nyatu tahun 90-95 bulan meriku menang lalu ngarani wis ngoten nika lah wis biasa.